Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati dan keajaiban yang nyata. Aries sehat ya, Aries, semoga sehat selalu. Salam kopi hitam dan topi hitam. Salam kopi hitam dan topi hitam. Aries dan mimpi-mimpinya. Hidup di dunia ini tidak lepas dari mimpi, karena itulah ciri kita hidup. Dan menurut sebagian bahwa mimpi itu memang pengabaran jiwa kepada ruh, begitu ya, pengabaran jiwa kepada ruh. Jadi menurut sebagian orang itu bahwa jiwa kita tuh waktu tidur itu lepas. Nah kemudian apa yang dilihat dari jiwa itu dikabarkanlah pada ruh yang ada di diri kita. Aries dan mimpi-mimpinya. Itu pertama, mimpi Aries bisa jadi sebenar dia mimpi, sebenar di kenyataannya. Sebenar dia mimpi, sebenar di kenyataan. Jadi apa yang dimimpikan oleh zodiak Aries itu memang bisa jadi yang dimimpikannya tuh benar. Mimpi malam ini, nah 2 hari berikutnya terjadi, atau sehari berikutnya, atau bahkan malamnya mimpi, paginya terjadi atau siangnya terjadi. Percaya enggak? Gelap. Saya bukan penafsir mimpi ya, bukan peramal. Hanya kemungkinan begitu.
saat musim-musim tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi saat musim-musim tuh normal. Nah, mimpi Aries tuh sebenarnya dia mimpi sebenar terjadi di kenyataan. Mimpi dalam tidak sadar ya, ini mimpi ketika tidur. Misalkan dia mimpi bertemu dengan seseorang. Nah, terjadi pertemuan itu. Mimpi dia mendapatkan uang, terjadi. Yang baik-baik saja ya. Karena kalau yang buruk itu jangan dikabarkan. Jangan diceritakan. Jika kita mimpi buruk itu jangan diceritakan ya. Jika kita mimpi baik, ceritakan. Mimpi dapat uang. Kalau saya tadi mimpi dapat minyak wangi dengan batu. Banyak, minyak wanginya banyak, batunya banyak. Saya bermimpi begitu tadi. Nah, begitu ya. Jadi sebenar dia mimpi, sebenar terjadi di kenyataannya. Juga bisa terjadi mimpi Aries itu berupa simbol-simbol yang mesti dibaca oleh yang ahli, tapi karena kita sulit memungkinkan untuk membaca simbol-simbol dalam mimpi tersebut. Kecuali yang sudah terumuskan dalam misalkan buku-buku tafsir mimpi, kitab tafsir mimpi, tabir mimpi ya. Atau yang sudah terumuskan turun-temurun dari orang tua dahulu begitu. Katanya seperti mimpi dipatuk ular kan sudah terkenal ya, bakal mendapatkan jodoh. Itu kan turun-temurun ya, turun-temurun. Atau seperti yang ada kalau tidak salah di Pari Rimbon ya, Pari Rimbon atau lain sebagainya tentang ilmu tabir mimpi ya. Jadi ini mesti oleh ahlinya. Jangan kita menafsirkan sendiri. Takutnya penafsiran kita tuh kurang perbendaharaan kata dan kurang pengetahuan tentang ilmu sastra, tentang ilmu biologi, tentang ilmu fisika. Karena untuk tabir mimpi itu pakem-pakem umum tuh digunakan. Pakem-pakem yang ada dalam bidang ilmu sastra misalkan ya, atau istilah-istilah yang ada dalam ilmu sastra atau dalam puisi itu berguna ketika kita menjadi seorang penakwil mimpi. Tentang ilmu-ilmu hewan itu memang kita mesti memahami, jadi tidak mudah untuk menjadi seorang penakwil mimpi itu. Tentang ilmu fisika atau ilmu astronomi ya, bintang, ilmu bintang ya. Kan di situ banyak nama-nama bintang seperti Aldebaran, Sirius dan lain sebagainya ya. Dalam zodiak Aries itu kan banyak bintang-bintang, di antaranya yang paling terang kan bintang Hamal. Itu bintang Aries yang paling terang tuh Hamal, makanya terkadang Aries tuh diistilahkan dalam bahasa lain tuh Hamal. Nah begitu ya. Jadi ketika kita mimpi itu tidak sembarang, itu berbagai ilmu sudah mesti ada di dalam kepala ya, di dalam pengetahuan kita. Jadi perlu perbendaharaan, perlu diri kita tuh pustaka ilmu.
di dalam diri kita tuh. Udah sembarangan, misalkan ada orang yang bermimpi kemudian kita menafsirkan sembarangan. Tidak begitu, memang ada ilmunya, dan penafsirnya juga mesti yang jujur. Mesti yang jujur. Juga dilihat dari keseharian zodiak Aries ini. Jadi bisa saja kita bermimpi sama, misalkan zodiak Aries ini dan zodiak Aries ini bermimpi sama, tetapi profesinya berbeda, itu bisa berbeda. Hasil dari mimpinya tuh itu bisa berbeda. Kemungkinan begitu. Kedudukannya di masyarakat itu memang diperhitungkan ketika kita menafsirkan mimpi. Kemudian bisa jadi mimpi zodiak Aries itu hanyalah bawaan hasratnya, hanyalah bawaan nafsunya, hanyalah bawaan angan-angannya yang terbawa dalam mimpi. Ketika misalkan dia menginginkan berangan-angan sebelum dia tidur tuh, atau dalam kesehariannya tuh dia berangan-angan memiliki Apollo, misalkan bermimpilah Apollo bertemu dengan alien, misalkan bermimpilah alien. Dia ketika dalam sadarnya tuh bingung karena uang, kemudian dia membayang-bayangkan uang, terbawalah mimpi. Nah itu hanya dari hasrat diri, hanya dari angan-angan. Nah itu tidak ditafsirkan ya, tidak ditafsirkan. Ini yang ditafsirkan tuh yang tiba-tiba kita tanpa mengangan-angankannya dahulu, begitu. Tanpa mengangan-angankannya kemudian terbawalah mimpi. Nah ini baru bisa ditafsirkan. Kemudian yang menafsirkannya juga memang mesti yang ahli, kecuali yang memang sudah terumuskan ya, yang sudah terumuskan dalam kitab, dalam buku atau petuah ucapan orang-orang tua dahulu. Ya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah begitu, itu pandangan untuk mimpi zodiak Aries. Dan bisa saja terjadi mimpi zodiak Aries ini dari bisikan makhluk jahat. Gitu ya, salam sehat untuk zodiak Aries.